Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di pertemuan kedua mata kuliah Artificial Intelligence. Di pertemuan pertama kita sudah membangun fondasi apa itu AI simbolik, komponen state space, dan cara menganalisis proses bisnis. Hari ini kita naik level, kita belajar cara mengisi fondasi itu dengan konten yang konkret dan formal. Topik pada pertemuan ini adalah formulasi masalah ke dalam state space yang meliputi stage, action, goal, dan formulasi formal pada studi kasus sistem informasi. Mari kita mulai. Pada capaian pembelajaran, sub CPMK kedua menyatakan mahasiswa mampu menganalisis formulasi state, action, dan goal pada studi kasus sistem informasi. Ada 3 indikator keberhasilan hari ini. Yang pertama, ketepatan mendefinisikan state, action, dan goal sesuai dengan kebutuhan dan kasus. Kedua, konsistensi definisi terhadap kebutuhan kasus yang dipilih. Yang ketiga, kelengkapan contoh validasi formulasi yang telah dibuat. Kemudian untuk penilaiannya ada 2, tugas formulasi masalah dan juga ada kuis. Nah, 3 kata kunci hari ini atau pada pertemuan kedua ini adalah tepat, konsistensi, dan tervalidasi. Kalau formulasi Anda para mahasiswa memenuhi ketiganya, maka tugas pada hari ini akan berjalan dengan lancar. Kemudian ini adalah peta pembelajaran kita pada hari ini. Kita mulai dengan pembukaan yang meliputi capaian, peta, dan review pertemuan 1. Kemudian kita masuk ke blok A. Kita akan membahas mengenai definisi, cara mendesain dan masalah over dan under specification. Kemudian ada quiz mini. Nanti kalian bisa cek di head link. Kuisnya ini mengenai state selection dan abstraction. Kemudian kita lanjut ke blok B. Blok B ini berkaitan dengan action. Yang akan kita bahas di dalam blok B action ini adalah notasi strips, trace, branching faktor. Kemudian dilanjutkan lagi quiz atau tugas. Kemudian lanjut ke blok C, kita akan membahas goal atau tujuan dan bagaimana validasinya. Isinya tipe-tipe dari goal itu apa saja, kemudian cara memvalidasi formulasi, dan juga ada studi kasus. Terakhir ada aktivitas, tugas. Nah, jadi alurnya mengikuti urutan komponen tuple yang kita bahas state dulu, state space dulu atau S besar. Kemudian lalu A, action, lalu G, goal. Kemudian divalidasi di bagian akhir. Kalian harus mengikuti alur ini dan kalian akan mendapatkan gambaran utuh cara memformulasikan masalah AI. Sebelum masuk ke materi baru, kita hubungkan dengan apa yang sudah kita pelajari. Pada poin 1 di pertemuan 1, kita belajar kerangka formal atau model matematis dari masalah AI. Tuple P sama dengan S atau state space sama dengan S0 atau state awal sama dengan A action, T transisi, G goal, dan C itu cost. Hari ini kita akan pelajari cara mengisi setiap komponen dengan nilai konkret, bukan hanya memahami artinya. Pada poin kedua, kita juga sudah mengenal state space dan path cost. Hari ini kita akan praktikkan cara mendefinisikan state space, action, dan goal yang tepat. Tidak terlalu banyak dan tidak terlalu sedikit. Kemudian untuk poin ketiga, dari analisis proses bisnis pada pertemuan 1 yang meliputi tujuan, aktor, dan batasan, hari ini kita akan transformasikan menjadi state variables, action dalam notasi strips, dan goal condition yang dapat diuji secara algoritmik.
Jadi pada pertemuan kedua ini ia adalah kelanjutan langsung dari pertemuan pertama. Apa yang Anda tulis di lembar analisis kasus yang kemarin, hari ini kita akan ubah menjadi formulasi formal. Sekarang kita melanjut. Kita lanjut ke blok A. Blok A kita mulai. Apa itu state? Pertanyaan mendasar ini. Apa sebenarnya yang dimaksud dengan state? Menurut Paul dan McWorth, mereka mendefinisikan a state contains all the information necessary to predict the effects of an action and to determine whether a state satisfies the goals. Nah, jadi terjemahan praktisnya, state adalah snapshot minimal dari space atau dunia yang cukup bagi agen untuk memutuskan aksi berikutnya. Nah, sekarang ada 3 kotak di bawah ini ya. Dari definisi ini ada 3 sifat wajib dari sebuah state. Pertama, minimal. Jadi hanya informasi yang dibutuhkan, tidak lebih dan tidak kurang. Yang kedua, lengkap. Cukup untuk menentukan aksi berikutnya dan untuk menguji goal atau tujuan. Yang ketiga, deterministik. 2 state yang sama harus menghasilkan transisi yang sama, artinya tidak ada perubahan. Kemudian ini adalah aturan emasnya atau gold rule yang harus kalian ingat, yaitu sertakan variabel yang berubah akibat aksi dan dibutuhkan untuk menentukan aksi atau goal. Abaikan yang tetap konstan. Nah, kata kunci di sini adalah minimal dan lengkap. 2 sifat yang bertentangan tetapi harus diseimbangkan. Terlalu sedikit maka agen AI tidak bisa bergerak, terlalu banyak maka pencarian menjadi lambat. Kemudian, bagaimana kita memutuskan variabel mana yang masuk ke state? Nah, kita bisa gunakan tabel ini. Perhatikan tabel ini. Kalian bisa perhatikan kolom pertama, kategori variabel. Baris pertama, variabel berubah akibat aksi. Ini variabel yang berubah akibat adanya aksi itu wajib dimasukkan karena mempengaruhi transisi. Contohnya variabel stok tersedia, isi keranjang atau status login. Jadi kalau misalnya ada semacam variabel yang bisa berubah itu harus masuk. Kemudian yang baris keduanya dibutuhkan untuk goal test. Nah, variabel ini wajib dimasukkan karena tanpanya goal tidak bisa diuji. Contoh, variabel transaksi selesai atau pembayaran dikonfirmasi. Apabila variabel ini tidak masuk, artinya goal dari AI yang kita bangun itu tidak bisa diuji. Kemudian yang ketiga, dibutuhkan untuk memilih aksi. Ini sebaiknya dimasukkan karena tanpanya agen AI tidak bisa memutuskan. Contohnya riwayat klik atau kategori produktif aktif. Kemudian yang keempat, konstan sepanjang proses. Nah, kalau ini jangan dimasukkan. Kenapa? Karena variabel ini tidak mempengaruhi transisi. Contohnya nama toko, versi aplikasi, time zone. Nah, ini variabel ini ada tapi tidak relevan dengan hal yang ingin kita proses. Nama toko itu tidak serta-merta mempengaruhi aksi yang dilakukan oleh sebuah agen AI. Kemudian variabel yang berubah tetapi tidak relevan, ini juga jangan dimasukkan. Contohnya warna tema antarmuka, bahasa user interface atau UI. Nah, ini hanya memperbesar state space sehingga pencarian semakin besar dan lambat sehingga sia-sia. Kemudian yang terakhir, info eksternal tidak terkontrol. Nah, ini kita harus hati-hati. Info eksternal ini perlu kita masukkan hanya jika mempengaruhi aksi, seperti harga pasar jika ada logika diskon dinamis. Nah, catatan penting di sini,
Variabel yang mungkin relevan lebih baik dimasukkan dulu, lalu dihapus jika terbukti tidak pernah mempengaruhi transisi atau goal test. Lebih aman mulai dari lengkap baru pangkas. Kemudian ada perbedaan penting yang sering membingungkan, yaitu world state versus search state. Sekarang kita perhatikan kolom world state terlebih dahulu. World state adalah semua informasi tentang kondisi dunia nyata saat ini, lengkap, termasuk informasi yang tidak relevan untuk pencarian. Ukurannya sangat besar dan tidak praktis untuk dijelajahi seluruhnya. Contohnya sistem di toko. Itu meliputi stok, keranjang, profil user, log aktivitas, metadata produk, rating, waktu seksi, dan semuanya. Nah, sekarang kita perhatikan kolom search state. Search state adalah subset minimal dari world state. Hanya variabel yang mempengaruhi transisi atau goal. Jauh lebih kecil, tetapi efisien untuk algoritma pencarian. Contoh di sistem di toko adalah cukup 3 variabel. Stok tersedia, isi keranjang, dan transaksi selesai. Dah, itu aja. Nah, sekarang kita perhatikan catatan di bawah. Penting untuk diingat, dalam perkuliahan ini ketika kita atau saya menyebut state, yang dimaksud selalu adalah search state, bukan world state. Selalu tanya pada diri kalian sendiri, apakah info ini benar-benar dibutuhkan untuk pencarian apa tidak. Selanjutnya, sekarang kita lihat 2 masalah yang paling sering terjadi. Yang pertama, overspecified atau terlalu banyak variabel. Nah, ini ya sudah diberikan peringatan di sini ya, overspecified. Overspecified itu berarti state memuat variabel yang tidak mempengaruhi transisi atau goal test. Akibatnya, ukuran state membesar secara eksponensial atau ukuran state space itu membesar secara eksponensial. Sekarang kita baca baris toko online yang pertama ini. State yang buruk di toko online adalah di sini meliputi user ID, nama user, produk dalam keranjang, stok, warna tema, bahasa UI, rating user, waktu login, IP address, dan juga transaksi selesai. Ini totalnya ada 11 variabel. Nah, ini state yang buruk karena terlalu banyak dan search search-nya itu makin besar. Nah, state yang baik itu dikurangi 3 variabel saja. Contohnya di sini adalah cukup produk dalam keranjang, stok tersedia, dan transaksi selesai. Nah, yang dihapus adalah nama user dan email karena tidak mempengaruhi transisi. Warna tema dan bahasa UI konstan, dan IP address juga tidak relevan untuk pencarian. Sekarang cek di basis kedua, sistem inventory. Hal serupa juga terjadi di sistem sistem inventory. State buruknya mencakup nama gudang, alamat, nomor telepon, nama manajer, bahkan tanggal berdiri gudang. Nah, ini state yang buruk. State yang baik cukup stok, status pre-order, dan hari reorder, hari di mana order dilakukan kembali. Jadi cukup 3 variabel ini saja untuk yang sistem inventory. Nah, sekarang dampaknya, jika state memuat 10 variabel boolean itu adalah variabel yang isinya hanya ya atau tidak. Ukuran state space atau state search itu sampai 2 pangkat 10, sama dengan 1024 state. Jika ada 20 variabel, 2 pangkat 20 sama dengan sekitar 1 juta state. Nah, apabila kalian akan mengolah 1 juta state itu, maka akan memakan waktu yang sangat banyak. Jadi, usahakan selalu minimalkan variabel state. Nggak usah banyak-banyak.
Kita lanjutkan. Ada masalah sebaliknya, yaitu underspecified, yaitu terlalu sedikit variabel sehingga agen tidak bisa memutuskan aksi. Ini ya, sudah ada diberi peringatan. Misalnya kasus sistem inventory, state-nya hanya satu, yaitu stok saat ini. Masalahnya adalah agen tidak tahu apakah sudah ada purchase order atau pre-order yang pending. Akibatnya agen bisa membuat PO ganda tanpa disadari, double. Jadi perlu ada perbaikan, yaitu ditambah status purchase order atau pre-order dan hari reorder terakhir. Kemudian pada kasus toko online, state-nya hanya produk yang dipilih. Masalahnya adalah agen tidak tahu apakah produk masih tersedia di stok saat ini atau ada di gudang saat ini. Akibatnya bisa merekomendasikan produk yang habis, padahal stoknya masih ada, malah reorder. Jadi perlu perbaikan, perlu ditambah dua variabel, yaitu variabel stok, tambahkan variabel stok tersedia dan variabel status aktif produk. Kemudian contoh ketiga, sistem pada klinik, state-nya hanya satu, yaitu pasien hadir. Nah, ini menimbulkan masalah karena agen tidak tahu apakah dokter tersedia dan ruangan kosong. Akibatnya tidak bisa menjadwalkan pemeriksaan pasien dengan benar. Jadi perlu perbaikan, perlu tambahkan variabel dokter tersedia, ruang tersedia, dan variabel tindakan selesai. Jadi polanya jelas, underspecified itu membuat agen dalam tanda kutip buta dalam terhadap informasi yang ia butuhkan untuk memutuskan aksi berikutnya, dan itu harus dihindari. Nah, agar kalian tidak bingung saat mendesain state, gunakan 4 pertanyaan diagnostik ini. Terapkan setiap kali akan menambahkan atau menghapus variabel. Sekarang Q1 atau question 1, apakah variabel ini berubah akibat salah satu aksi? Jika ya, maka pertimbangkan untuk dimasukkan. Jika tidak, kemungkinan besar abaikan saja. Kemudian question kedua, Q2, apakah agen perlu tahu nilainya untuk memilih aksi berikutnya? Jika ya, maka wajib masukkan. Jika tidak, maka bisa dihilangkan. Kemudian question ketiga, apakah variabel ini dibutuhkan untuk menguji apakah goal tercapai atau tidak? Jika ya, maka wajib masukkan. Jika tidak, evaluasi ulang. Question keempat, apakah menghilangkan variabel tertentu itu membuat solusi menjadi salah atau tidak valid? Nah, jika misalnya ada variabel X itu dihapus, itu solusinya jadi valid apa enggak? Jika ya, maka jangan hapus. Jika tidak, maka aman untuk dihilangkan atau dihapus si variabelnya. Nah, sekarang ada catatan di sini. Kalau keempat pertanyaan terjawab dengan benar, state Anda sudah minimal dan lengkap. Ini adalah fondasi yang solid untuk strips action dan goal yang efisien. Kalian harus simpan 4 pertanyaan ini di dalam catatan kalian. Ini adalah checklist yang akan sangat berguna saat mengerjakan tugas. Sekarang mari kita lihat bagaimana proses desain state bekerja dalam 3 iterasi untuk skenario toko online. Misalnya sini versi 1 yang terlalu kasar. State ini berisi satu variabel, yaitu transaksi selesai. Hasilnya tidak bisa menentukan aksi apapun. Agen tidak tahu produk apa yang dipilih atau stok yang tersedia. Maka ini ditolak. Kemudian sekarang versi kedua, terlalu detail. State berisi 11 variabel termasuk user ID, email, IP address, sampai dengan rating produk. Ini over specified. Banyak variabel yang tidak pernah mempengaruhi transisi atau goal test. Jadi ini statusnya adalah warning. Kemudian yang ketiga, optimal. Yang optimal, state berisi tepat 3 variabel, yaitu
produk dalam keranjang sebagai list ID, stok tersedia sebagai dictionary ID ke integer, dan transaksi selesai sebagai boolean. Nah, jadi versi 3 ini adalah versi desain state yang optimal. Sekarang perhatikan catatan yang ada di bawah. 3 variabel ini cukup untuk keputusan dan goal test. Branching factor pun lebih kecil karena state space-nya lebih ringkas. Jadi rumus sederhananya, state sama dengan keranjang, stok, dan selesai. Ini cukup untuk transisi dari state space dan action ke kondisi state yang baru atau state action, dan juga untuk goal testnya. Nah, sekarang untuk studi kasus yang baru, yaitu sistem klinik berkaitan dengan appointment dan visit management. Konteksnya, sistem klinik mengelola alur pasien dari registrasi, pemeriksaan, hingga selesai. Agent AI membantu menjadwalkan dan mengalokasikan sumber daya. Nah, sekarang perhatikan tabel yang ada di slide. Untuk variabel pasien ID, tipenya string, maka dia dimasukkan atau disertakan. Alasannya dibutuhkan untuk melacak pasien spesifik dalam setiap sesinya. Kemudian variabel status antrian, tipenya enumerate, isinya menunggu, dilayani atau selesai. Apakah perlu disertakan? Ya, dimasukkan. Karena alasannya variabel ini akan berubah akibat aksi dan dibutuhkan untuk goal test. Jadi kan berubah tuh dari state menunggu berubah menjadi dilayani sampai pasiennya selesai diperiksa. Kemudian variabel dokter tersedia, tipenya boolean, ya atau tidak. Nah, jadi apakah perlu dimasukkan? Ya, juga dimasukkan. Karena ini mempengaruhi aksi assign atau penugasan dokter sebagai precondition. Kemudian variabel ruang tersedia juga boolean, ini dimasukkan karena mempengaruhi aksi assign ruang sebagai precondition. Kemudian tindakan selesai, itu variabel boolean, tipenya ini juga dimasukkan karena variabel ini dibutuhkan untuk menguji apakah goal tercapai. Kemudian, nah ini variabel nama dokter. Ini tipenya string atau huruf kalimat. Ini tidak perlu dimasukkan ke dalam state. Kenapa? Karena konstan dalam satu sesi dan tidak mempengaruhi proses transisi. Kemudian ada usia pasien. Ini tipenya integer. Statusnya apakah dimasukkan atau tidak? Opsional. Variabel ini dimasukkan hanya jika ada logika yang berbeda berdasarkan usia. Kemudian yang paling bawah ini agak tertimpa ya, adalah nomor antrian. Dia tipenya integer, statusnya opsional, masukkan jika ada prioritas aksi berdasarkan urut antrian. Jadi step finalnya adalah pasien ID, status antrian, dokter tersedia, ruang tersedia, dan tindakan selesai. Jadi cukup 5 variabel yang dicentang ya. Ini adalah masuk ke step final. Nah sekarang ada quiz. Quiz ini nanti silakan dikerjakan. Ada 2 soal ya, dikerjakan di Edlink. Sekarang kita lanjutkan. Kita masuk ke blok B, action. Sebelumnya state sudah kita definisikan. Sekarang pertanyaannya, bagaimana state baru bisa berubah? Jawabannya adalah ada yang namanya action. Action atau operator adalah fungsi transisi yang mengubah satu state menjadi state baru. Notasinya T, dari state S kecil atau kondisi sebelumnya dan
A kecil yaitu action spesifik akan menghasilkan S action atau state yang baru. Seperti itu. Jadi S kecil adalah state asal, A adalah aksi yang dijalankan, S action adalah state kondisi baru setelah aksi dieksekusi. Kemudian perhatikan, ada 3 sifat wajib dari action. Jadi action itu memiliki 3 sifat. Action yang baik memiliki 3 sifat. Yang pertama deterministik. Diberikan state S dan aksi A yang sama, selalu menghasilkan S action yang sama. Kemudian applicable. Aksi hanya dapat dijalankan jika preconditionnya terpenuhi di state saat ini. Kemudian has effects. Artinya aksi mengubah setidaknya satu variabel state. Kalau tidak ada yang berubah, itu bukan sebuah aksi. Nah, diagram di bawah ini, state S, keranjang kosong, dan juga stok sama dengan 50. Kemudian ada aksi. Aksinya adalah add to chart produk A, artinya masukkan keranjang produk A. Maka berubah state actionnya. Keranjangnya jadi terisi. Keranjangnya berisi item produk A dan stoknya berubah 50 jadi 49 berkurang. Jadi satu aksi, satu perubahan yang terdefinisi dengan jelas, itu adalah action yang baik. Kemudian masuk ke selanjutnya, notasi sederhana, nama parameter. Jadi sebelum masuk ke notasi formal, kita kenali dulu notasi informal yang lebih mudah dibaca. Konvensinya gunakan kata kerja aktif dalam format camel case atau snake case, diikuti parameter dalam kurung. Nah, sekarang kita baca tabel ini. Untuk toko online, ini untuk skenario toko online, variabel add to chart dengan parameter produk ID dan jumlah, maka deskripsi singkatnya adalah tambahkan produk ke keranjang belanja user. Kemudian nama aksinya remove from chart dengan parameter produk ID, maka di sini deskripsinya adalah hapus produk dari keranjang belanja. Kemudian saya skip ya, langsung aja di sini untuk yang misalnya nama aksinya adalah cancel order dengan parameter order ID. Ini definisinya adalah batalkan pesanan yang belum diproses. Untuk sistem klinik, contohnya di sini adalah misalnya assign dokter. Artinya di sini assign dokter ini menggunakan parameter pasien ID dan dokter ID. Jadi tujuannya adalah tetapkan dokter untuk pasien. Jadi parameternya ada 2. Dokter dan pasien. Kenapa? Karena di sini nama aksinya assign dokter, mengassign atau menugaskan dokter untuk memeriksa siapa. 2 orang kan, perlu 2 parameter. Nah, catatan di bawah sini ada perlu kita perhatikan. Notasi ini masih informal, belum mendefinisikan kapan aksi bisa dijalankan atau precondition dan apa yang berubah setelah aksi atau efek. Untuk itu kita butuh notasi strips. Nah, sekarang kita masuk ke notasi strips. Strips ini kepanjangannya adalah Stanford Research Institute Problem Solver, yaitu sebuah representasi action yang formal. Nah, ini adalah format strips. Formatnya adalah action diikuti nama aksi dan parameternya. Precon, ini precon besarnya ya, adalah kondisi yang harus true atau benar sebelum aksi dijalankan. Kemudian effect, ini yang di bawah, adalah berisi kondisi yang menjadi true atau false setelah aksi dijalankan. Nah, di sini ada 3 kotak penjelasan. Yang pertama, precon adalah prasyarat yang harus dipenuhi agar aksi applicable bisa dijalankan. Jika tidak terpenuhi, maka aksi tidak bisa dijalankan. Kemudian effect
Efek adalah perubahan state setelah aksi. Notasi plus F itu berarti F menjadi berubah menjadi nilai true. Notasi minus F berarti F menjadi false. Seperti itu ya. Kemudian ada strips assumption. Ini sangat penting. Semua fitur state yang tidak disebutkan di efek tetap tidak berubah. Ini disebut dengan frame assumption. Jadi, strips assumption adalah salah satu konsep terpenting di sini. Karena asumsi inilah kita hanya perlu mendefinisikan apa yang berubah, bukan seluruh state baru secara lengkap. Sekarang kita mari terapkan notasi strips pada 3 action kunci di toko online. Nah, misalnya di sini action add to chart dengan parameter produk ID dan jumlah. Prekonnya, stok tersedia untuk produk ID yang lebih besar atau sama dengan jumlah. Lebih besar atau sama dengan jumlah, ini tanda dan ya. Dan keranjang tidak sama dengan 0 atau tidak kosong. Nah, jadi prekon itu stok tersedia dengan produk ID lebih besar atau sama dengan jumlah dan keranjang tidak 0. Kemudian efeknya adalah plus keranjang yang berisi produk ID dan stok tersedia untuk produk ID dikurangi jumlah. Sama seperti yang ini tadi. Mana tadi ya? Nah ini yang berkurang ini. Berkurang kan? Dari keranjangnya kosong, ada aksi add to chart, keranjangnya keisi barang A atau produk A, stoknya berubah dari 50 jadi 49. Jadi artinya aksi ini hanya bisa dijalankan kalau stoknya cukup. Setelah dijalankan, produk masuk keranjang dan stok berkurang. Kemudian ada action check out. Nah, tadi kan kali ini action add to chart, kali ini action check out. Action check out ini tidak ada parameternya atau tanpa parameter. Jadi preconditionnya keranjang tidak kosong dan untuk semua produk di keranjang stoknya masih ada dan transaksi belum diselesaikan. Efeknya atau efek plus transaksi selesai dan minus keranjang dikosongkan dan stok berkurang sesuai isi keranjang. Nah, ini adalah action ketika check out, artinya user sudah jadi membeli barang, produk. Kemudian ada lagi action yang ketiga adalah action cancel order. Action cancel order dengan parameter order ID memiliki precondition adalah status order adalah pending, ditunda, dan belum dikirimkan. Kemudian efeknya plus order dibatalkan dan plus stok dikembalikan. Jadi stoknya yang tadi misalnya setelah diorder jadi 49 kembali menjadi 50. Dan juga minus order pending. Di sini ada catatan. Perhatikan strip assumption yang berlaku. Variabel yang tidak disebutkan di efek seperti nama user dan waktu sesi tidak berubah. Itu cara strip assumption bekerja. Selanjutnya, sekarang strips diaplikasikan pada sistem klinik untuk alur kunjungan pasien. Yang pertama adalah action register pasien dengan parameter pasien ID. Preconditionnya pasien belum terdaftar dan antrian tersedia. Efeknya
plus pasien terdaftar, dan plus status antrian pasien menjadi menunggu, dan plus antrian bertambah. Yang kedua adalah action assign dokter. Assign dokter memiliki parameter pasien ID dan dokter ID. Preconditionnya status antrian pasien adalah menunggu dan dokter tersedia bernilai true juga. Efeknya plus dokter ditugaskan ke pasien dan minus dokter tersedia, dan plus status antrian pasien menjadi dilayani. Kemudian yang ketiga, action complete visit. Action complete visit itu punya parameter pasien ID. Preconditionnya status antrian pasien adalah dilayani dan sudah ditugaskan dan dokter sudah ditugaskan ke pasien tersebut. Efeknya plus tindakan selesai dan plus status antrian menjadi selesai dan plus dokter tersedia sudah dikembalikan. Sekarang perhatikan catatan di bawah. Ini maaf agak tertumpuk ya. Complete visit itu mengembalikan dokter tersedia menjadi true. Ini adalah efek strips yang membebaskan sumber daya setelah digunakan. Detail kecil ini sangat penting dalam formulasi yang benar. Nah, sekarang branching factor dan ukuran state space. Design action tidak hanya tentang ketepatan logika, tetapi juga mempengaruhi kompleksitas pencarian. Perhatikan formula berikut ini. Branching factor B adalah rata-rata jumlah aksi applicable per state. Ukuran pohon pencarian pada kedalaman D kira-kira sebesar B pangkat D. Nah, seperti ini. Sekarang kita perhatikan tabel yang di bawah ini. Toko online itu memiliki 4 action. Kemudian B estimasi, estimasinya ini 2-4 ya. Kemudian kedalaman atau depth itu perkiraan 3-6. Ukuran pohonnya 64 sama dengan 4096. Implikasinya kecil dengan BFS atau DFS cukup. Oke. Nah, apa itu BFS dan DFS? BFS itu kepanjangannya adalah breadth first search. Kemudian kalau DFS itu adalah depth first search. Nah, kalau kalian bingung, kalian harus mencari. Ini mencari apa itu pohon pencarian. Pohon pencarian nih, pohon pencarian ya. Pohon pencarian atau tree search. Sistem klinik, untuk yang bagian sistem klinik itu memiliki 4 action, mulai dari register, assign, complete, dan discharge. Kemudian B estimationnya atau branching faktornya itu kira-kira 2-3 dengan kedalaman 4-6 dengan ukuran 16-729. Ini maksudnya ukuran pohon pencarian dan seterusnya. Nah, kesimpulannya ini kuncinya, semakin banyak action yang selalu applicable, semakin besar branching factornya, semakin besar B, semakin mahal pencarian. Jadi desain precondition yang ketat itu sama dengan branching faktor yang lebih kecil, sama dengan pencarian yang lebih efisien. Seperti itu. Nah, sekarang kita masuk ke bagian action applicable versus action valid.
Ada perbedaan halus yang sering terlewat, yaitu applicable versus valid. Pada tabel ini, action applicable berarti precondition terpenuhi di state ini. Kalau action valid itu berarti applicable dan tidak melanggar constraint sistem bisnis. Nah, contoh pertama, toko online. Jika check out applicable dan maksudnya gini, check out applicable jika keranjang tidak kosong. Jadi kalian kalau buka Shopee itu aktivitas check out itu bisa dilaksanakan kalau keranjangnya ada isinya. Kalau keranjangnya nggak ada isinya berarti nggak bisa di check out. Tetapi check out itu hanya valid jika stok betul-betul mencukupi semua item di keranjang. Jadi kalau stoknya habis ya nggak bisa di check out. Skenarionya, keranjang berisi produk tetapi ternyata stok habis karena ada transaksi lain. Aksinya applicable. Precondition keranjang tidak kosong terpenuhi, tapi tidak valid karena stok tidak cukup. Jadi ini adalah kondisi applicable tetapi tidak valid. Karena anggap aja kalian sudah masukkan keranjang, baru 2 bulan atau 3 bulan kemudian kalian mau check out, ternyata barangnya sudah habis. Kemudian contoh kedua di klinik untuk assign dokter itu applicable jika dokter tersedia bernilai true. Ini hanya valid hanya jika jadwal dokter tidak bentrok dengan pasien lain. Dokter mungkin tersedia secara status tetapi sudah overbook, artinya dokternya sudah kepenuhan di booking. Jadi action ini applicable tapi tidak valid, seperti itu. Ini detail yang kecil ya, perlu diperhatikan. Di sini ada catatan. Dalam desain strips, precondition atau precon itu menangkap applicable. Constraint system ditangkap di validasi atau path cost. Jika constraint dilanggar, bisa diterapkan biaya yang sangat tinggi sebagai penalti. Nah, ini adalah miskonsepsi umum tentang action. Ada 3 yang perlu ada 3 miskonsepsi tentang action yang perlu diluruskan. Yang pertama, action adalah event eksternal yang terjadi pada sistem. Nah, ini keliru. Action adalah tindakan yang dikendalikan oleh agent, bukan peristiwa yang datang dari luar. Misalnya, pelanggan membatalkan pesanan. Ini bukan action agent. Agent tidak bisa mengendalikan itu. Action agent adalah tampilkan opsi pembatalan, konfirmasi pembatalan, proses refund. Jadi ini adalah hal-hal atau poin-poin yang agen bisa kendalikan. Nah, agen di sini maksudnya AI yang kita bangun. Kemudian miskonsepsi kedua, action bisa dijalankan kapan saja tanpa syarat. Ini juga keliru. Setiap action memiliki precondition. Action tanpa precondition menyebabkan branching faktor yang terlalu besar. Agen bisa melakukan aksi yang tidak masuk akal di sembarang state dan solusinya menjadi tidak realistis. Kemudian yang ketiga, efek action harus menghasilkan state yang sempurna. Ini juga keliru. Efek hanya mendefinisikan apa yang berubah. Strip assumption yang tidak disebutkan tidak berubah. Kita tidak perlu dan tidak seharusnya mendefinisikan ulang seluruh state di setiap efek. Nah, sekarang kita visualisasikan bagaimana aksi-aksi itu menghubungkan state satu sama lain. Misalnya di sini ada diagramnya. Diagram state space untuk klinik. S0 atau state awal itu terdiri dari pasien baru, registrasi belum dilakukan atau bernilai false, salah, dan juga dokternya itu statusnya tersedia. Maka aksinya adalah untuk aksi register pasien itu membawa kita ke kondisi kedua.
State pertama, bukan kondisi kedua, state yang baru S1 di sini. Pasien terdaftar, statusnya berubah. Statusnya menjadi menunggu. Kemudian dokter juga masih tersedia nih state-nya. Kemudian ada state yang berikutnya dari S1 ke 2, yaitu ada aksi assign dokter. Nah, assign dokter ini membawa kita ke state kedua, yaitu statusnya berubah dari terdaftar menjadi dilayani. Kemudian dokternya, parameter dokternya menjadi sibuk. Artinya dokter tidak tersedia karena sedang melayani pasien. Kemudian ada action complete visit, yaitu S3, state ketiga. Ini isinya parameternya tindakan selesai, status selesai, tindakannya sudah dilaksanakan true. Kemudian ada action baru, yaitu record billing, yaitu membawa kita ke SF atau set final, goal state, state tujuan. Statusnya berubah menjadi selesai, biaya sudah tercatat. Nah, kita perlukan perhatikan struktur diagramnya. Setiap edge, ini namanya setiap edge itu sambungan ya, setiap sambungan itu berlabel satu action. Setiap node, anggap aja titik ini adalah node ya, adalah satu state. Nah, jadi node-nya 1, 2, 3, 4, 5, ada 5 state. Path dari S0 atau path dari S0 ke state final itu adalah satu solusi. Jadi path itu maksudnya alurnya, alur jalannya ya, dari S0 ke S1 ke S2 ke S3 sampai ke S final itu adalah kita sebut dengan satu solusi. Nah, ada definisi namanya solusi optimal. Solusi optimal adalah path atau jalur dengan cost yang paling minimum. Jadi costnya yang paling minimum. Nah, jadi inilah wujud visual dari kerangka tuple yang kita bangun. Tuple yang kita bangun yang model matematika kemarin seperti itu. Nah, sekarang kita tutup blok B yang sudah kita bahas itu dengan trace. Trace itu kalau dibahasakan Indonesia adalah penelusuran. Penelusuran langkah demi langkah dari state 0 ke goal state paling akhir. Untuk skenario toko online, dari state awal ke transaksi selesai melalui 4 buah aksi. Langkah 0 ke 1 dicek di tabel ini ya. Di sini state awal keranjang kosong, stoknya tersedia, produk A sebanyak 10. Kemudian apakah selesai? Ya jelas belum. Berarti kan transaksi belum dimulai. Berarti status transaksi adalah false. Salah. Kemudian aksinya adalah add to chart. Produk A sejumlah 1 barang. State barunya keranjang berisi produk A dengan berjumlah 1. Kemudian stok barang A itu berubah dari 10 jadi 9. Kemudian status transaksi apakah selesai? Belum. Biayanya adalah 1. Nah, di sini dibuat 1. Atau cost-nya adalah 1. Ini bukan harga barang maksudnya ya. Kemudian preconditionnya terpenuhi karena stok lebih besar atau sama dengan 1. Artinya action ini valid dan applicable karena stoknya ada. Barang tidak kosong. Kemudian langkah dari 1 ke 2. Aksinya adalah add to chart. Add to chart B2. Artinya produk B sebanyak 2. Jadi keranjangnya nambah B. Stok B turun dari jadi 8. Di sini kan stoknya B-nya awalnya stok B-nya itu ini harusnya stok B-nya itu 9 ya, ini ada yang kurang nih. Jadi karena masuk 1B, produk B 1 buah, berarti stoknya berubah menjadi 8.
biayanya juga 1. Prekondisinya terpenuhi karena stok B, ini maksudnya stok B ya, lebih besar daripada 2. Kemudian lanjut langkah 2 ke 3, aksi remove from chart B. Keranjang kembali hanya berisi A. Artinya produk B itu awalnya masuk ke keranjang malah nggak jadi beli, dibuang, dihapus. Artinya stok kembali menjadi 10. Biayanya 1, precondition terpenuhi, B ada di keranjang. Kemudian langkah 3 ke 4, aksi check out, yaitu keranjang dikosongkan, stok A turun ke 8, selesai menjadi true. Artinya selesai itu transaksi sudah dieksekusi. Jadi total biayanya di sini 3. Prekondisi tetap terpenuhi, keranjang tidak kosong. Kemudian jadi kita bisa total cost paid itu total ya 1 plus 1 plus 1 plus 3 sama dengan 6. Goal testnya selesai sama dengan true. Jadi ini adalah anggap aja proses pembelian transaksi suatu barang, suatu produk di toko online. Memang kesannya jelimet dan abstrak sekali, tapi sebenarnya ini adalah kegiatan yang sudah biasa kalian kerjakan. Oke, seperti itu. Nah, sekarang perhatikan catatan di bawah. Ada pertanyaan. Apakah solusi ini optimal? Ini belum tentu. Hanya jika tidak ada path line ke selesai sama dengan true dengan C lebih kecil dari 6. Jadi kalau misalnya ada cost-nya itu kurang dari 6, itu berarti solusi ini belum optimal. Nah, pertanyaannya lagi adalah bagaimana cara mencarinya? Nah, itu adalah hal yang perlu kita pelajari di pertemuan-pertemuan berikutnya. Kemudian di sini ada quiz. Quiz ini nanti silahkan dikerjakan di Erlang. Selanjutnya adalah apa itu goal atau goal state. Ini adalah blok C, blok terakhir. Goal adalah kondisi yang harus dipenuhi oleh state akhir agar masalah dianggap selesai. Goal test adalah fungsi boolean, hanya 2 nilai, ya atau tidak. Goal test dari state S menghasilkan nilai true atau false, yang mana goal test ini memeriksa apakah state S itu memenuhi kondisi apa tidak. Ada 2 jenis goal explicit dan goal implicit. Goal explicit atau G adalah himpunan state spesifik yang terdaftar. Goal test dari S, apakah S ada di dalam goal? Contohnya, goal sama dengan atau G sama dengan keranjang kosong. Jadi goalnya tujuan adalah gimana caranya keranjang kosong dan transaksi selesai, true. Nah, ini kondisinya hanya ada satu state yang valid. Artinya state di mana si pelanggan itu sudah check out barang, sudah bayar. Kemudian goal implicit. G didefinisikan oleh properti atau kondisi logik. Kondisi logis ini ya, ini notasi atau karakter Romawi ya. Ini bacanya P. Nah, goal implicit adalah goal yang didefinisikan oleh properti atau kondisi logis V. Definisinya, goal test dari S adalah apakah fungsi PS itu bernilai true apa tidak. Contohnya di sini P dari S adalah
status antrian pasien sama dengan selesai dan tindakan selesai itu sama dengan true. Nah, maksudnya di sini adalah antrian pasien itu sudah selesai, jadi pasien sudah nggak ada. Kemudian kita cek apakah tindakan dokter itu sudah selesai di eksekusi atau belum. Nah, jadi kalau ini sudah selesai, artinya goal implicit ini sudah tercapai, dan ini banyak state yang bisa memenuhi memenuhi kondisi ini, banyak yang valid. Kenapa? Karena opsi dari tindakan atau antrian pasien itu banyak sekali. Kenapa banyak? Kan kalau di klinik itu antrian pasien itu berbeda-beda, ada untuk ke dokter A, ke dokter B, kemudian untuk kasus penyakit tertentu ada yang mau ke dokter gigi, ada yang mau periksa ke penyakit dalam dan seterusnya. Jadi banyak set yang bisa memenuhi ini. Nah, sekarang ada catatannya, perhatikan. Dalam praktek sistem informasi, goal implicit lebih umum digunakan karena fleksibel. Kita mendefinisikan properti yang harus dipenuhi, bukan state spesifik tunggal. Karena biasanya ada banyak cara valid untuk mencapai tujuan. Sekarang ada 3 tipe goal dalam AI planning. Paul dan Mark Ward mendefinisikan 3 tipe goal dalam AI planning. Yang pertama, achievement goal. Proposisi yang harus bernilai true di final state. Diuji sekali di akhir setelah semua aksi selesai. Contoh di sistem informasi, SI ya. SI itu sistem informasi. Pada toko online, transaksi selesai sama dengan true. Kalau pada klinik, tindakan selesai untuk pasien sama dengan true. Pada kasus inventory, stok lebih besar dari safety stock. Kemudian yang kedua, maintenance goal. Proposisi yang harus bernilai true di setiap stage sepanjang path solusi, yang mana diuji setiap langkah. Jika dilanggar satu kali saja, seluruh solusi tidak valid. Contohnya untuk sistem informasi toko online, stok tersedia itu tidak boleh negatif sepanjang proses. Kalau stok tersedia itu minus, artinya tidak ada stok, dan kalau misalnya ternyata konsumen terlanjur bayar, berarti kita tidak bisa memenuhi keinginan keinginan konsumer untuk membeli barang tersebut karena produknya sudah habis. Untuk pada klinik itu tidak boleh ada double booking dokter di setiap step. Ya, dokter misalnya ada dokter Wahono pada jam 2 sedang mendiagnosis atau memeriksa pasien A. Kemudian tiba-tiba ada pasien B di-assign ke dokter Wahono juga. Nah, itu nggak bisa karena dokternya sedang memeriksa pasien A terlebih dahulu. Jadi nggak boleh double booking nggak boleh. Pada kasus inventory, pengeluaran kumulatif atau total pengeluaran itu tidak boleh melebihi budget. Kemudian poin ketiga, optimization goal, yaitu minimasi atau maksimasi fungsi numerik, yaitu tidak hanya mencapai goal tetapi mencapainya dengan kualitas terbaik. Contoh pada toko online, meminimasi waktu check out. Jadi kalau misalnya konsumer itu check outnya cepat, itu artinya bisa konsumer itu paham dan nyaman dengan ketika menggunakan online shop yang bukan online shop, e-commerce atau aplikasi Shopee yang digunakan. Artinya konsumer itu nyaman menggunakan aplikasinya, cepat untuk mencari barang, cepat untuk mencari menu di mana bayar, sampai betul-betul konsumer itu bisa mengecek statusnya berubah dari check out menjadi dikirim, seperti itu. Untuk kasus klinik, meminimalisir waktu tunggu pasien. Ini jelas, pasien itu sudah sakit, kenapa harus menunggu lama? Kemudian inventory pada gudang,
itu meminimasi total biaya pemesanan barang stok. Dalam kondisi real, pada kenyataannya, satu masalah biasanya memiliki ketiga tipe goal secara bersamaan. Kita lihat pada slide berikutnya. Nah, ini goal explicit versus goal implicit. Kapan kita menggunakannya masing-masing? Kita cek tabel ini. Definisi eksplisit itu menawarkan state valid secara eksplisit. Kalau goal implisit itu menggunakan properti logis. Untuk mengenai fleksibilitas, goal eksplisit itu kaku, hanya state terdaftar yang diterima. Kalau implisit itu fleksibel, semua state yang memenuhi kondisi diterima. Kemudahan uji, eksplisit itu mudah, cukup cek apakah state ada di daftar atau list G goal. Kalau implisit tergantung kompleksitas fungsi V-nya. Kemudian untuk dimensi kecocokan, goal eksplisit itu cocok untuk masalah yang kecil dengan sedikit goal set. Kalau implisit itu cocok untuk masalah besar atau goal dengan banyak solusi valid. Nah, sekarang contoh-contohnya. Untuk yang contoh toko, goal eksplisitnya contohnya adalah G sama dengan state keranjang kosong, selesai transaksi sama dengan true, order ID 123. Order spesifik hanya ada satu state. Tapi kalau misalnya untuk goal implicit, V dari S yaitu transaksi selesai sama dengan true, dan ini V kebalik ini dibaca dan ya, dan stok tidak minus. Jadi goal implicitnya seperti ini, transaksi selesai di mana stoknya tidak minus. Nah, kondisi ini, kondisi yang memenuhi kondisi transaksi selesai dan stok tidak minus itu banyak sekali. Kenapa? Ya jelas, karena di dalam misalnya sebuah toko online itu memiliki produk A sebanyak 100, yang beli baru 50. Yang beli baru 50 orang dan semuanya check out. Berarti kan sisa stoknya masih banyak, status transaksi selesai, stoknya tidak minus. Nah, ini banyak ini state yang memenuhi kondisi ini. Seperti itu. Nah, kemudian pada penggunaannya, goal explicit itu sering digunakan pada toy problem atau problem game, puzzle 8 tile, puzzle ya, puzzle yang 8 kotak lah anggap aja. Kemudian Rubik's, pemain game mainan Rubik's, tahu kan mainan Rubik's. Nah, itu goal explicitnya sering digunakan pada problem-problem game. Kemudian kalau goal implicit itu lebih umum digunakan pada praktek sistem informasi, apakah itu inventory, toko online, atau juga klinik. Karena apa? Karena lebih realistis dan fleksibel. Nah, cara menulis goal yang baik. Goal yang baik untuk AI simbolik harus memenuhi 4 kriteria wajib. Yang pertama, dapat diuji algoritmik. Goal test dari S atau state harus bisa dikomputasi dalam waktu yang terbatas. Goal abstrak seperti sistem berjalan baik itu tidak bisa diuji. Nah, kategori baik itu adalah transaksi selesai sama dengan true dan stok tidak minus. Goal yang buruk itu sistem beroperasi dengan optimal. Nah, ini nggak bisa dikuantifikasi, tidak bisa diuji. Kemudian kriteria kedua, terdefinisi pada variabel state. Goal harus merujuk variabel yang ada pada state space S. Goal yang merujuk variabel eksternal tidak bisa diuji.
Nah, goal yang baik adalah status antrian pasien sama dengan selesai. Kalau goal yang buruk, contohnya dokter puas dengan hasil pemeriksaan. Nah, kenapa tidak baik atau contoh yang buruk? Karena kepuasan dokter itu tidak ada di state, tidak didefinisikan. Kemudian kriteria ketiga, tidak ambigu. Setiap state harus jatuh tepat di satu kategori, memenuhi goal atau tidak. Jadi tidak ada di zona abu-abu. Goal yang baik adalah stok lebih besar atau sama dengan 50 dan total biaya tidak lebih dari 500.000. Contoh goal yang buruk, stok cukup dan tidak terlalu mahal. Nah, pertanyaannya adalah apa itu cukup, apa itu terlalu mahal? Ingat di pertemuan pertama kemarin sudah saya sebutkan, goal yang baik itu bisa dikuantifikasi dan ada nilai angkanya sehingga parameter itu bisa kita ukur. Kriteria keempat, goal yang baik adalah mencerminkan kebutuhan bisnis. Jadi goal AI simbolik itu harus konsisten dengan tujuan bisnis yang diidentifikasi di pertemuan pertama kemarin. Ini adalah koneksi langsung antara analisis bisnis dan formulasi teknis. Nah, jadi untuk kriteria keempat ini, goal yang baik sama dengan dapat diuji plus terdefinisi di state plus tidak ambigu plus sesuai kebutuhan bisnis. Nah, sekarang kita masuk ke kombinasi goal dalam satu masalah sistem informasi atau information system. Kebanyakan masalah real di sistem informasi memiliki 3 tipe goal sekaligus. Mari kita lihat untuk toko online. Achievement itu adalah transaksi selesai sama dengan true dan semua item terproses sama dengan true. Maintenance, stok tersedia tidak boleh negatif sepanjang path. Dan ini ya, ingat ini apa? Tanda V terbalik itu dibaca dan. Stok tersedia tidak boleh negatif sepanjang path dan tidak boleh ada pembayaran ganda. Optimisasinya minimasi jumlah checkout atau maksimasi nilai order. Kemudian kombinasi goal dalam satu masalah sistem klinik. Status antrian selesai dan tindakan selesai dan biaya dicatat. Nih. Maintenance, tidak ada double booking dokter dan tidak ada pasien tanpa dokter saat dilayani. Optimisasinya minimasi waktu tunggu pasien dan maksimasi throughput per hari. Kemudian pada kasus sistem inventory, achievementnya stok akhir lebih besar dari safety stock dan purchase order atau pre-order itu sudah selesai. Maintenance-nya stok tidak boleh lebih dari setiap step. Stok tidak boleh negatif di setiap step dan biaya kumulatif tidak boleh lebih dari budget. Optimisasinya minimasi total cost path atau C path sama dengan total biaya pemesanan. Nah, melihat ini kalian bisa bayangkan betapa pentingnya mendefinisikan goal dengan benar. Satu goal yang terlewat bisa menghasilkan solusi yang secara teknis valid tapi tidak sesuai kebutuhan teknis. Sekarang cara memvalidasi formulasi dengan menggunakan 5 pertanyaan. Setelah mendefinisikan state, action, dan goal, bagaimana kita tahu formulasi kita itu sudah benar apa belum? Kita gunakan 5 pertanyaan validasi ini. V1, apakah state mencakup semua informasi yang dibutuhkan untuk transisi dari S dengan A ke S action dan goal test? Jika ada keputusan yang tidak bisa dibuat hanya dari state ini, maka state kurang lengkap. Kemudian validasi kedua, V2. Apakah setiap action memiliki precondition yang jelas dan efek yang terdefinisi pada variable state?
Jika action bisa dijalankan dari semua state tanpa precondition, maka branching faktor terlalu besar. Kemudian validasi ketiga, apakah goal dapat diuji secara algoritmik menggunakan variables dalam state? Jika goal merujuk konsep di luar state, maka goal perlu dikuantifikasi. Validasi nomor 4, apakah initial state terdefinisi dengan nilai konkret untuk semua variabel state? Initial state yang ambigu itu membuat agen tidak bisa memulai pencarian. Validasi kelima, apakah path cost atau biaya total itu mencerminkan kualitas solusi yang diinginkan? Jika semua aksi punya biaya yang sama, algoritma hanya akan mencari solusi terpendek, bukan optimal secara bisnis. Nah, di sini perhatikan. Jika 5 pertanyaan ini terjawab ya semua, maka formulasi siap diimplementasikan. 1 jawaban tidak, maka perlu direvisi. Formulasinya perlu direvisi sebelum lanjut ke validasinya. Nah, sekarang contoh validasi toko online. Kita terapkan 5 pertanyaan validasi pada toko online. V1, validasi 1. Apakah state lengkap? Ya, jika jawabannya ya, berarti kita perlu bukti. Buktinya adalah keranjang stok selesai cukup untuk transisi dan goal test. Kemudian validasi kedua, action punya precon dan efek. Apakah jawabannya ya atau tidak? Jika statusnya ya, maka action add to chart memiliki precon yang memiliki precondition stok lebih besar atau sama dengan jumlah. Kemudian efeknya plus keranjang. Kemudian validasi ketiga, goal dapat diuji. Jika ya, maka buktinya goal test dari S. Goal test dari S ini ya, goal test dari S. Transaksi selesai sama dengan true dan bisa dievaluasi secara langsung. Kemudian validasi keempat, initial state apakah konkret? Jika ya, berarti state awal S0 itu sama dengan keranjang kosong. Ini kosong, ini tanda kosong ya. Stok dengan nilai spesifik setiap produk bernilai stok dengan nilai spesifik tiap produk. Jadi maksudnya stoknya itu untuk setiap produk itu ada. Ini kan contoh nih, A sama dengan 10, produk A sama dengan 10, sisanya B, produk B sama dengan 5. Misalnya di sini ada lagi produk C, sisanya 7 dan seterusnya. Dan juga apakah transaksi sudah selesai? Transaksinya belum selesai. Jadi initial state-nya ini betul-betul valid. Kenapa pertanyaannya? Jika ada pertanyaan kenapa transaksi bernilai false, jelas karena state awal itu pelanggan baru mau beli. Artinya transaksi belum selesai, baru mau dimulai. Nah, sekarang validasi 5. Apakah path cost sudah sesuai bisnis? Nah, ini perlu direvisi. Cost sama dengan 1 untuk semua aksi, tidak membedakan aksi yang murah dan mahal. Nah, sekarang perbaikannya adalah gunakan cost checkout sama dengan 3. Kemudian nilai C add to chart sama dengan 1. Atau cost dari aksi add to chart itu sama dengan 1. Dengan diferensi biaya ini, algoritma seperti algoritma UGS ya, akan menemukan solusi yang lebih murah secara bisnis, bukan hanya yang paling sedikit langkahnya. UGS itu kepanjangan dari algoritma Uniform Cost Search. Kemudian ini untuk validasi sistem pada klinik.
Ini bisa kalian baca juga ya. Untuk V1, apakah state lengkap? Statusnya iya. Ada 5 variabel, yang mana 5 variabel ini cukup untuk semua keputusan dan goal test. Jadi tidak ada perbaikan. Kemudian untuk validasi kedua, action punya precon dan efek. Jawabannya iya. Action assign dokter itu memiliki prekondisinya, yaitu menunggu dan dokter tersedia atau dokter sama dengan true, dan efeknya adalah pasien dilayani dan minus dokter. Maksudnya minus dokter itu artinya dokternya itu berkurang satu karena sedang bertugas. Kemudian validasi 3, apakah goal dapat diuji? Jawabannya ya. Jadi V dari S, status sama dengan selesai dan tindakan sama dengan true dan biaya sama dengan true, maka semua variabel ada di state. Untuk validasi keempat, ini perlu dilengkapi karena state awal atau state 0 itu perlu mendefinisikan nilai awal semua variabel state. Jadi termasuk ruang pasien tersedia. Jadi perbaikannya, tambahkan ruang tersedia sama dengan true dan biaya dicatat sama dengan false pada state awal. Nah, catatan pentingnya, initial state yang tidak lengkap adalah sumber bug ya, yang paling umum dalam implementasi. Selalu definisikan nilai awal semua variabel state, bahkan ketika yang bernilai false atau null. Nah, jadi ini adalah ringkasan tupelnya dari 3 skenario toko online, skenario sistem klinik, skenario sistem inventory. Ini adalah ringkasan tupelnya. Jadi kalian bisa baca di sini. Tidak perlu saya baca ulang semuanya. Di sini ada komponen-komponen dari tupelnya. Nah, yang sekarang perlu diperhatikan adalah tipe goalnya. Tipe goal untuk inventory, tipe goal untuk inventory dan sistem inventory dan klinik itu punya 3 goal sekaligus: achievement plus maintenance plus optimization. Sementara kalau toko online itu fokus kepada achievement dan optimization. Nah, kenapa tidak perlu maintenance? Karena toko online ini tidak memerlukan semacam sistem inventory, gudang lah. Di klinik juga butuh gudang kan, gudang obat lah, seperti itu. Jadi nggak ada maintenance. Nah, tabel ini adalah referensi yang akan berguna ketika kalian mengerjakan tugas. Pola ketiga skenario ini akan kita gunakan sampai pertemuan ke-10. Nah, ini adalah formulasi lengkap untuk toko online. Ini adalah kartu referensi untuk semua formulasi toko online, semua komponen tupel dalam satu tempat. Nah, di sini ada catatan validasinya. Validasi V1 sampai dengan V5 ada 4 kategori centang hijau dan 1 peringatan pada goal. Dan ini validasi kelima itu sudah diperbaiki dengan biaya diferensial, biaya yang berbeda. Kemudian ini adalah formulasi lengkap untuk sistem klinik. Nah, pada validasi yang bawah ini ada 4 hijau ya, 4 hijau ya, 1, 2, 3, 4, atau kalian baca yang di bawah ini 1, 2, 3, 4, dan 1 peringatan pada validasi keempat, yaitu 1, 2, 3, 4 validasi goal. Nah, ini sudah diperbaiki dengan menambahkan biaya dicatat sama dengan false di state awal di S0. Nih, S0. Kemudian ini adalah perbandingan branching faktor dan kompleksitas. Nah, ini adalah terakhir sebelum ringkasan ya, itu implikasi desain formulasi terhadap pilihan algoritma. Dari 4 skenario ya, ini tambahan skenario
penjadwalan kuliah. Kita mulai dari toko online. Toko online ini actionnya ada 4. Branching faktornya itu 2 sampai dengan 4. Deep diestimasi deep itu kedalaman dari proses pencarian itu 3 sampai 6. Ukuran pohonnya itu 64 sampai 4096. Algoritma yang cocok itu adalah BFS atau UGS sederhana. Nah, ini nanti kalian bisa googling ya. BFS itu algoritma apa sih? UGS itu algoritma apa sih? Nah, ini saya masukkan ke dalam tabel terlebih dahulu. Karena kita di awal kita belum langsung masuk ke algoritma ini. Kemudian pada klinik itu berbeda, actionnya 4 sampai 7 action. Estimasinya kurang lebih sama, estimasi dari branching faktornya 2 atau 3. Kemudian estimasi deepnya itu 4 sampai 8 dan ukuran ukuran pohonnya tree-nya itu 16 sampai 6000, lebih besar lagi. Algoritma yang cocok juga sama kurang lebih, BFS atau UGS. Dan untuk sistem informasi actionnya ada 3. Estimasi dari branching faktornya itu 1 atau 3. Depth-nya itu 3 sampai 7 estimasinya, dan jumlah dari ukuran dari pohonnya itu 1 sampai dengan 2187. Algoritma searching cocok itu UGS dengan cost yang berbeda, dan kita perlu cari yang optimal. Dan ini yang paling wah, yaitu penjadwalan kuliah. Branchingnya itu bisa sampai 10 sampai 50. Kedalamannya itu sebesar jumlah mata kuliah, jadi beda-beda. Nah, ukuran pohonnya itu bisa mencapai 10 pangkat 10. Jadi tidak bisa menggunakan UGS atau uniform search. Jadi wajib menggunakan metode heuristik. Nah, ini juga nanti dipelajari di pertemuan-pertemuan berikutnya. Nah, sekarang insight atau wawasan yang bisa kalian ambil, formulasi yang menghasilkan branching faktor kecil dan kedalaman yang kecil itu memungkinkan UGS atau uniform search seperti BFS, DFS, dan UGS, algoritma pencarian, diaplikasikan. Jadi kalau misalnya branchingnya kecil atau depth-nya kecil, itu kita menggunakan BFS, DFS, atau UGS. Jika branching faktornya besar, tingkat kedalaman pohon itu besar, maka wajib pakai heuristik yang kita akan pelajari di pertemuan-pertemuan selanjutnya. Jadi, desain formulasi yang baik bukan hanya soal kebenaran logika, tapi juga soal efisiensi komputasi pencariannya. Nah, ini adalah ringkasan formula dan notasi kunci. Silahkan dipahami dan dihafalkan. Nah, ini adalah tugasnya. Nanti akan dimasukkan ke dalam Edlink. Ini adalah tugas dari sub CPMK 2 dengan tugas yang bersifat individu. Silahkan pilih satu skenario, apakah toko online, sistem rekomendasi, atau check out. Atau B, sistem klinik yang berisi appointment dan visit manajemen. Kemudian kalau sudah memilih, silahkan kerjakan 4 subtugasnya. Subtugas A, definisikan state, daftarkan semua variabel state yang dengan tipe datanya, justifikasi setiap variabel menggunakan 4 pertanyaan diagnostik, tunjukkan contoh nilai konkret untuk satu state. Kemudian subtugas B, definisikan action dalam strips, tulis minimal 3 action dalam notasi strips lengkap dengan nama parameter, preconditionnya sebagai kondisi logis, dan efek dengan notasi plus atau minus, dan tandai strips assumptionnya apa. Kemudian subtugas C, yaitu initial dan goal state. Tulis initial state dengan nilai konkret semua variabel, identifikasi tipe goal yang isinya achievement, maintenance atau optimization, dan tulis goal testnya sebagai kondisi logis yang dapat diuji. Justifikasi nilai path cost per action.
Ini pet cost action ya, C ini. Kemudian subtugas D. Validasi 5 pertanyaan. Isi tabel validasi V1 sampai dengan V5 dengan status hijau, peringatan atau merah. X ini ya, statusnya centang, peringatan atau merah. Sertakan bukti dan perbaikan jika perlu ada yang direvisi. Nah, di sini ada catatan. Kumpulkan melalui LMS Adlink. Jadi ada juga kuis ya. Kuisnya tadi juga dikerjakan. Nah, ini adalah ringkasannya. Yang pertama, ringkasan perkuliahan ini. Pertemuan kedua maksudnya. Yang pertama, state adalah snapshot minimal word state yang cukup untuk transisi dari state S dengan action A ke state baru atau state action untuk mencapai goal test. Sertakan hanya variabel yang berubah akibat aksi atau dibutuhkan untuk goal. Yang kedua, action dalam notasi strips, nama, precon, dan efek. Strip assumption adalah yang tidak disebutkan tidak berubah. Yang ketiga, tipe goal. Achievement untuk final state, maintenance untuk setiap state, dan optimization untuk minimasi atau maksimasi pet cost. Yang keempat, validasi formulasi dengan 5 pertanyaan. Apakah state lengkap? Apakah action berprecondition? Apakah goal terukur? Apakah state awal atau asal konkret? Apakah pet cost sesuai bisnis? Yang kelima, branching faktor B sama dengan rata-rata dari action. Ukuran pencarian kira-kira atau estimasi branching faktor B pangkat D. Kemudian formulasi yang baik itu menghasilkan branching faktor dan dip yang kecil. Seperti itu. Kemudian di sini preview untuk pertemuan ketiga hari Jumat. Di pertemuan ketiga kita akan mendalami kriteria keberhasilan solusi dan constraint. Cara mendefinisikan metrik kualitas yang terukur, mengidentifikasi hard versus soft constraint, dan menghubungkan semuanya ke goal state dan pet cost. Kemudian ini adalah referensinya yang kita gunakan, bisa kalian cari. Di sini sudah disediakan ya pustaka utama dan pustaka relevannya. Dan penutup ya. Demikian pertemuan kedua untuk mata kuliah AI. Hari ini kita sudah membuktikan bahwa formulasi masalah bukan sekadar formalitas. Ia adalah fondasi yang menentukan apakah algoritma pencarian kita akan efisien, benar, dan relevan dengan kebutuhan bisnis. Ingat 3 hal pada hari ini: state yang minimal dan lengkap, action dalam strips yang terdefinisi dengan baik, dan goal yang dapat diuji secara algoritmik. Kerjakan tugas formulasi masalah kalian dan sampai jumpa di pertemuan ketiga. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.